Bapak Ibu yang baik, saya Coach Sugeng Santoso. Saya adalah seorang bisnis coach bersertifikasi internasional. Selama bertahun-tahun kami sudah membimbing ribuan pemilik bisnis untuk mengembangkan bisnis mereka ke tingkat sukses yang lebih lanjut. Selamat datang di channel kami, Potensia Institute, dalam program Ask Me Anything. Dalam program ini, Anda bebas bertanya apa saja mengenai permasalahan di bisnis Anda, dan saya akan mencoba menjawab sesuai dengan kapasitas saya. Pada hari ini, saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Adang. Pertanyaannya kurang lebih seperti ini. Coach Sugeng, bagaimana cara boosting bisnis kuliner di saat-saat seperti ini, ya? Ini saat-saat COVID-19 atau masa pandemi Corona ini. Nah, untuk memahami bagaimana meningkatkan atau boosting tadi, mungkin maksud Pak Adang adalah bagaimana meningkatkan penjualan di bisnis kulinernya. Nah, untuk memahami bagaimana kita meningkatkan penjualan di dalam any bisnis lah, di dalam semua bisnis, apapun bisnis Anda, mau kuliner, mau apapun ya. Nah, kita harus memahami bagaimana proses menghasilkan uang di dalam bisnis. Nah, proses menghasilkan uang di dalam bisnis selalu melibatkan 3 komponen ya. Yang pertama adalah marketing, ya. Saya ulang tadi, yang pertama adalah marketing, yang kedua adalah proses selling atau penjualan, bagaimana Anda convert orang-orang yang tadi dihasilkan dari marketing Anda benar-benar membeli dari bisnis Anda, dan kemudian yang ketiga adalah kita sebut branding, ya. Bagaimana Anda membuat orang-orang yang tadi sudah membeli dari bisnis Anda untuk kemudian membeli lagi, dan membeli lebih banyak. Nah, untuk mempermudah, saya ibaratkan ya tadi proses menghasilkan uang di dalam bisnis kurang lebih seperti ini. Kita ingin memasukkan ikan ke dalam kolam kita melalui sebuah corong. Saya ibaratkan seperti ini ya, untuk mempermudah Anda memahami bagaimana proses menghasilkan uang di dalam bisnis. Kita ingin memasukkan ikan ya ke dalam kolam kita melalui sebuah corong. Nah, langkah pertama yang harus kita pahami terlebih dahulu, supaya tadi ada ikan yang masuk ke dalam kolam kita, which is ini artinya membeli dari bisnis kita. Nah, langkah pertama tentu kita harus mengisi corong kita terlebih dahulu di atas ini, benar? Ya, kita mengisi corong ini, ya, mengisi sebanyak mungkin corong ini, atau calon pelanggan atau prospek Anda, supaya mereka akhirnya nanti membeli dari Anda dan membeli lagi lebih banyak. Nah, di sini kita melibatkan proses yang saya sebut namanya marketing, ya. Ini proses pertama untuk meningkatkan atau boosting bisnis, any bisnis lah di luar sana ya, termasuk bisnis Anda. Nah, ini akan melibatkan proses yang saya sebut namanya marketing. Tugas dia adalah attract new customer, ya, menarik sebanyak mungkin calon pelanggan baru yang sesuai dengan bisnis Anda tentunya. Ya, jadi ingat tugas marketing adalah menarik sebanyak mungkin calon pelanggan baru yang sesuai dengan bisnis Anda. Jadi ibarat seperti mengisi orang baru ke dalam corong ini. Ini tugasnya yang pertama. Tanpa proses mengisi corong ini, almost impossible ya, orang akan mendapatkan tetesan air di sini atau pembelian di bisnis mereka. Jadi pertama kali tugas Anda adalah memikirkan bagaimana caranya bisnis Anda dikenal oleh lebih banyak orang. Itu yang pertama. Kuncinya satu di sini, yaitu perluas teritori atau jangkauan bisnis Anda. Kalau saya sering guyon kepada klien-klien saya adalah di sini pokoknya perbanyak koar-koarnya, perbanyak woro-woronya ya, sampaikan benefitnya bisnis Anda, value bisnis Anda kepada lebih banyak orang. Oke, jadi ingat di sini adalah tujuannya adalah attract sebanyak mungkin calon pelanggan supaya masuk ke dalam corong Anda. Sebanyak mungkin tentunya yang sesuai dengan bisnis Anda. Oke, ini tugas yang pertama. Tapi apakah semua orang yang Anda masukkan ke dalam corong ini akan pasti menjadi pelanggan Anda atau membeli bisnis Anda? Belum tentu. Ya, belum tentu. Sekali lagi ini belum tentu karena ada proses kedua yang ada di tengah corong ini. Bagaimana sekarang caranya Anda mengkonversi calon-calon pelanggan ini menjadi real pelanggan ya, menjadi benar-benar membeli dari bisnis Anda. Nah, ini proses ini melibatkan yang kedua yang saya sering sebut adalah proses selling ini.
Kunci di dalam proses selling ini adalah bagaimana caranya Anda menyampaikan penawaran yang sangat menarik sehingga pelanggan Anda, calon pelanggan tadi, sehingga calon pelanggan tadi mereka tidak bisa menolak penawaran dari Anda karena saking menariknya tadi. Oke? Nah, tanpa proses kedua ini, almost impossible Anda akan menghasilkan penjualan. Oke, kita ulang lagi ya. Jadi tugas pertama adalah Anda memasukkan attract new customer di sini. Kemudian tugas kedua adalah proses selling ini fungsinya. Bagaimana Anda akan mengkonversi orang-orang yang tadinya calon pelanggan ini menjadi benar-benar membeli dari Anda. Kuncinya tadi ingat di sini ya, Anda akan menyampaikan penawaran yang sangat menarik tentang bisnis Anda kepada mereka sehingga mereka bahkan tidak bisa menolak penawaran itu. Ya, kalau secara sederhananya, kalau mereka menolak penawaran itu, mereka feeling stupid lah, gitu kurang lebih. Ya. Jadi karena saking menariknya, sehingga mereka benar-benar ingin membeli dari Anda. Oke? Nanti saya bagikan strateginya satu persatu, saya ulas garis besarnya dulu. Oke? Nah, di sini tugasnya adalah konversi. Ingat, konversi. Dari calon pelanggan menjadi benar-benar terkonversi membeli dari Anda. Oke? Sampai di sini. Nah, orang-orang yang tadi sudah terkonversi, tentunya nanti akan menetes, betul? Akan menetes di sini. Misalnya tadi di sini ada 10.000, 100.000 orang yang mengenal, tahu ya iklan Anda, melihat iklan Anda, mengenal woro-woro bisnis Anda tadi, mengenal core-core bisnis Anda tentang benefit, manfaat-manfaat tadi. Ada 10.000, 100.000, 1 juta orang, whatever tadi. Ya, ada begitu. Nah, kemudian akan terkonversi. Misalnya let's say 10% dari situ, tentunya 10% dari sini terkonversi, kemudian akan menetes menjadi real pelanggan di sini, betul? Ini menjadi real pelanggan di sini. Nah, tugas Anda sebagai pemilik bisnis tentunya, untuk kalau tadi pertanyaan Pak Adang adalah bagaimana cara memboosting atau meningkatkan penjualan. Ingat sekali lagi, tidak boleh dilupakan step 1, 2 ini. Ya, step yang ketiga ini tentunya adalah orang-orang yang sudah membeli dari Anda harus Anda rawat supaya mereka membeli lagi, dan membelinya harus lebih besar dan lebih besar. Ya, kenapa ini mungkin? Karena orang-orang yang sudah membeli dari Anda dan sudah feeling nyaman, feeling enjoy sama bisnis Anda, trust-nya sudah kebangun, lebih percaya kepada bisnis Anda, tentunya akan jauh lebih mudah untuk membeli lagi, dan karena mereka sudah nyaman, mereka sudah percaya, tentunya mereka tidak keberatan untuk membeli lebih banyak atau mencoba produk-produk yang lain dari bisnis Anda. Nah, ini adalah fungsinya yang ketiga, tadi saya sebut adalah fungsi dari branding. Oke. Nah, menjawab pertanyaan Pak Adang tadi, bagaimana sih caranya memboosting, meningkatkan penjualan di dalam bisnisnya dia, kebetulan bisnisnya kuliner, tapi untuk bisnis Anda yang lain sama saja prosesnya. Jadi ini adalah proses dasar daripada bagaimana Anda meningkatkan penjualan di bisnis. Pahami proses menghasilkan uang di dalam bisnis. Selalu melibatkan 3 komponen ini. Nah, kesalahan business owner yang sering saya temuin adalah mereka begitu ketemu kami, baik di dalam workshop atau di dalam bisnis coaching kami, mereka selalu, coach ajarin kami jualan, coach ajarin kami jualan, coach ajarin kami jualan, coach ajarin kami jualan. Ya, jualan hanya satu faktor saja. Ingat, di sini hanya satu faktor saja. Tanpa Anda melakukan proses marketing yang benar, jualan akan sangat tough atau akan sangat berat. Why? Ya, karena yang datang ini, tentu calon-calon pelanggan, kalau marketingnya Anda saja amburadul, tentu yang datang ini akan sedikit, betul? Padahal, di dalam jualan, selalu melibatkan proses konversi. Tidak mungkin 10 orang datang, kemudian 10-10-nya beli dari Anda. Ya atau ya? Kurang lebih akan ada konversi. Kalau ininya sedikit, begitu ada terlibat faktor konversi, tentu yang menetes akan jauh lebih sedikit, Bapak Ibu. Ya, belum kalau kita bicara branding. Kalau ini sudah terlanjur sedikit, yang repeat ke Anda tentu akan terkonversi lagi, tidak semuanya juga akan repeat. Di sini ada ikan-ikan yang tadi mungkin meloncat ke kolam lain, betul? Ada ikan-ikan yang mungkin kena krisis sekarang COVID sehingga tidak bisa membeli dari Anda lagi, betul? Sehingga terpaksa dia mungkin switching brand, membeli yang lebih murah, betul? Ya, jadi proses ini harus Anda lakukan secara terus-menerus di dalam bisnis Anda. Artinya, yuk kita ulang sama-sama. Yang pertama, attract new customer, oke? Attract new customer. Itu fungsi dari marketing.
Yang kedua adalah konversi. Ingat, bagaimana cara Anda membuat yang new customer tadi, calon pelanggan, attract new customer, menjadi real customer, benar-benar membeli dari Anda. Ya, ini tugasnya selling. Dan kemudian, yang ketiga adalah Anda harus mau merawat mereka, ya, meningkatkan trust mereka di dalam bisnis Anda dan menjaga hubungan baik dengan bisnis Anda sehingga mereka mau membeli lagi, dan membeli lebih banyak, ya. Oke, sekarang saya akan bagikan tips singkatnya untuk masing-masing step ini supaya akan membantu Anda. Nah, di dalam proses marketing, ingat tadi kuncinya adalah satu, tingkatkan, perluas teritori, perbanyak woro-woronya, perbanyak koar-koarnya, perbanyak komunikasikan bisnis Anda ke lebih banyak orang, ya, tentang benefit dari bisnis Anda kepada lebih banyak orang. Cara sederhana tentunya Anda sering lihat di sini adalah orang bagi brosur, benar? Ya, tetapi tentunya di sini sekarang Anda sudah sangat terbantu dengan adanya dunia internet yang terus berkembang, betul ya? Ya, dengan adanya Instagram, dengan adanya Facebook, betul? Ya, dengan adanya Google, betul Bapak Ibu, ya. Jadi di sini sangat terbantu. Anda bisa memakai Facebook Ads, Anda bisa memakai Instagram Ads, Anda bisa memakai Google Ads, bahkan Anda tentunya bisa bekerja sama dengan mereka-mereka yang sudah jauh lebih ahli dibandingkan Anda di bidang tersebut. Ya, contoh sederhana, misalnya Anda bisa bekerja sama, atau saya sebut namanya host beneficiary, bekerja sama dengan orang-orang, dengan fanpage, dengan Instagram yang followernya mungkin begitu banyaknya, ya, untuk supaya mereka mau bekerja sama dengan Anda, mendrive atau mengalihkan follower mereka untuk membeli dari Anda, ya, dengan imbalan tertentu, ya, terserah Anda negosiasinya bagaimana, ya. Oke, saya ulang lagi di sini, Anda bisa melakukan namanya host beneficiary. Yuk kita ulang, kerjasama, ya, kita ulang, kerjasama dengan bisnis yang punya market Anda, tetapi bukan kompetitor Anda. Oke, ini step pertama di sini, ya. Kerjasama dengan bisnis yang punya market Anda dan bukan kompetitor Anda. Tujuannya ingat tadi, perluas teritori, komunikasikan benefit bisnis Anda kepada lebih banyak orang. Pegang kuncinya itu. Jadi pikirkan caranya gimana supaya bisnisku dikenal, diketahui lebih banyak orang. Oke, saya sudah bagikan satu tips tadi. Ya, saya punya ratusan tips, ya, di setiap tahap ini yang tentunya tidak bisa saya bagikan satu persatu. Pastikan Anda subscribe, oke, subscribe di channel YouTube saya ini supaya Anda terus bisa belajar lebih lanjut, oke, for free, Bapak Ibu. Saya berikan ini for free untuk Anda, oke. Nah, oke, sekarang yang kedua, bagaimana tugas Anda adalah mengkonversi ikan-ikan tadi, orang-orang tadi yang baru calon, supaya benar-benar membeli. Betul? Tanpa ini, almost impossible, ini akan menetes, karena dia tidak beli, benar nggak? Oke, nah ini adalah, ingat tadi kuncinya, bagaimana Anda menyampaikan penawaran yang sangat menarik tentang bisnis Anda. Oke, catat besar-besar, caranya bagaimana? Anda harus mau membangun kepercayaan dan kredibilitas bisnis Anda di hadapan konsumen Anda. Nah, caranya gimana? Caranya membangun kredibilitas dan membangun kepercayaan tadi. Kalau tadi Anda bicara bahwa ini adalah orang-orang baru, tentunya kan belum mengenal bisnis Anda. Misalnya supaya mereka tahu bahwa misalnya tadi di bisnis Pak Adang kebetulan kuliner. Oke, misalnya mereka supaya tahu bahwa memang ternyata mungkin ayamnya enak, mungkin kulinernya enak. Bagaimana caranya? Supaya mereka benar-benar bisa percaya, benar? Kalau Anda hanya bicara pakai foto, di sini foto tidak bisa dijilat, foto tidak ada baunya, benar nggak? Anda bisa melakukan demo produk, contoh sederhana. Demo produk, kasih sampel, betul? Ya, Anda bisa memberikan sampel sehingga orang benar-benar bisa percaya. Oh, ternyata kulinernya ini enak, nyos, mak nyos, betul? Kalau Anda bicara di sini, oh kalau dimakan renyah, kriuk, nggak bikin sakit tenggorokan. Anda bisa kasih sampel sehingga pelanggan atau calon pelanggan Anda tadi kemudian makan mak kriuk dan ternyata oh iya, benar ternyata tidak bikin sakit tenggorokan. Ya, oke, ingat sini dicatat kuncinya tadi, menyampaikan penawaran yang menarik dengan cara membangun kepercayaan dan kredibilitas bisnis Anda di hadapan calon pelanggan Anda supaya mereka akhirnya membeli, oke? Ini salah satu contoh lagi, benar? Atau Anda bisa juga misalnya Anda memakai testimoni, benar? Ya, Anda bisa memakai testimoni orang-orang yang sudah membeli barang Anda, memakan produk Anda minta testimoninya sehingga orang-orang yang tadi di sini yang belum kenal, belum beli karena this is new customer, ingat new calon, ya. Nah, Anda kemudian setelah melihat testimoninya,
mereka jauh lebih percaya dan akhirnya memutuskan untuk membeli dari Anda. Oke, ya itu salah satu contohnya lagi. Nah, saya lanjutkan. Oke, saya punya ratusan strategi di tiap tahap ini. Pastikan Anda subscribe, benar-benar subscribe. Kalau Anda akan ketinggalan tips-tips yang saya berikan untuk Anda. Oke, this is for free pastinya. Oke, Oke, step yang ketiga tentunya adalah untuk meningkatkan penjualan di bisnis. Proses branding tidak boleh dilupakan. Why? Ya, ingat kembali lagi, orang-orang yang tadi sudah membeli dari Anda di sini akan jauh lebih mudah untuk membeli lagi, dan membeli lebih banyak. Asal, ada asalnya loh nih. Ya, ingat ada asalnya. Bahwa semua yang tadi Anda sampaikan di sini, benefit produk yang Anda sampaikan di sini, itu harus benar-benar Anda penuhin. Contoh, kalau misalnya Anda bicara di sini bahwa no sugar, dia tanpa gula, atau tadi yang dimakan tidak bikin sakit tenggorokan, yaitu kalau dimakan ya memang tidak bikin sakit tenggorokan, betul? Kalau kemudian dimakan bikin sakit tenggorokan, ya dia tidak akan beli lagi, benar? Karena janjimu gombal-gambul Tanjung Kimpul di sini, betul nggak? Ya, jadi tugas Anda di sini, di proses branding ini, adalah menyampaikan uniqueness Anda, diferensiasi Anda, perbedaan bisnis Anda dibandingkan bisnis-bisnis lain di luar sana. Oke, sampaikan uniqueness, perbedaan atau diferensiasi bisnis Anda dibandingkan bisnis-bisnis lain di luar sana. Sampaikan itu, ya, dan penuhi, kuncinya itu. Jadi di sini tadi adalah prosesnya Anda mulai membangun kepercayaan dan kredibilitas. Di sini Anda diminta untuk menjaga kepercayaan dan kredibilitas Anda serta membangun hubungan yang lebih baik dengan pelanggan yang sudah beli dari Anda. Oke? Kenapa ini penting? Ingat, kenapa ini penting? Kalau Anda bicara tadi boosting atau meningkatkan penjualan di bisnis, itu tentunya Anda akan bicara hasil akhir di dalam bisnis dalam bentuk net profit atau profit bersih, betul? Jualan bukan hanya sekedar jualan, tapi akan bicara net profit. Nah, kenapa ini sangat penting di branding? Karena ketika Anda melakukan branding ini dengan benar, ketika pelanggan ini mulai, kalau aku mau beli produk yang seperti ini, aku ingat merekmu, ingat merek Anda, sehingga langsung dia membeli dari Anda, ya berarti Anda menghilangkan satu cost terbesar atau satu biaya terbesar di dalam bisnis. Apa itu? Biaya marketing. Ya, biaya marketing adalah biaya yang paling besar di dalam bisnis. Selain fixed cost yang lain, misalnya gaji dan lain sebagainya, operasional dan lain sebagainya. Oke? Ini termasuk salah satu biaya terbesar di dalam bisnis. Why? Karena di sini adalah Anda mencoba merayu orang-orang baru yang sama sekali bahkan belum kenal bisnis Anda, yang sama sekali bahkan belum percaya sama Anda, yang sama sekali bahkan mungkin nggak pernah dengar bisnis Anda, betul? Ya, ini adalah biaya terbesar. Bagaimana Anda merayu orang baru? Coba sekarang Anda bayangkan, kalau Anda sekarang bicara atau menjual sesuatu kepada orang yang sama sekali masih belum kenal atau skeptis, mungkin karena dia pernah ketipu oleh bisnis lain di luar sana, sehingga di sini skeptis terhadap bisnis Anda, dan atau Anda menjual kepada orang yang sudah puas membeli dari Anda, jauh lebih mudah yang mana? Tentu akan yang kedua ini, betul? Kalau mereka diminta ini, orang-orang baru yang belum kenal atau pernah ketipu sono sini, mungkin yang skeptis tadi, ya, kemudian dia juga masih ragu-ragu ke bisnis Anda, diminta membeli lebih banyak atau dalam volume yang lebih besar atau harga yang lebih mahal mungkin, akan lebih mudah mana Anda meminta mereka membeli atau yang sudah puas dan benar-benar nyaman berbisnis dengan Anda. Tentu yang kedua lagi, betul? Ya, jadi pastikan kembali lagi kalau Anda bicara memboosting bisnis, penjualan bisnis, ingat bukan hanya bicara tentang proses selling saja. Ada 3 komponen, saya ulang sebagai penutup, oke. Yang pertama adalah proses marketing. Ya, ingat di sini adalah perluas teritori Anda, perluas jangkauan, perbanyak orang yang tahu terhadap bisnis Anda. Kemudian ada proses selling, ini tidak boleh dilupakan. Tanpa selling, almost impossible, Anda penjualannya juga bisa meningkat, atau duit Anda juga meningkat, nggak mungkin. Di sini tugasnya adalah mengkonversi yang sudah ada, tadi orang-orang yang datang, yang calon, yang new tadi,
terkonversi menjadi real pelanggan dan benar beli. Kemudian dari proses ini sampaikan branding Anda, sehingga pelanggan puas, jaga hubungan sehingga pelanggan puas dan mau membeli lagi dari Anda dengan jumlah yang lebih besar. Nah, sekarang saya harap semuanya sudah jelas untuk Pak Adang dan juga semoga untuk Anda. Nah, ingat kalau Anda ada pertanyaan apapun mengenai bisnis Anda, silahkan Anda tuliskan di komentar, kolom komentar di YouTube ini. Saya akan mencoba membacanya satu persatu dan akan menjawabnya dalam bentuk video-video seperti ini untuk Anda. Oke, dan Anda juga bisa terhubung dengan saya melalui akun Facebook saya. Anda bisa search Coach Sugeng Santoso. Ingat, Coach Sugeng Santoso, saya tuliskan ya Bapak Ibu. Coach-nya adalah C-O-A-C-H. Sugengnya ini nama Desa Katro, oke. Sugeng. Ya, Santosonya pakai O, oke. Oke, Santoso pakai O. Ya. S-A-N-T-O-S-O ya, Santoso, oke. Anda bisa terhubung dengan akun saya di Facebook ya. Silakan Anda klik like di Facebook fanpage saya supaya kita bisa terus berhubungan, dan Anda juga bisa follow akun Instagram saya. Akun profil Instagram saya juga sama, Coach Sugeng Santoso. Silakan untuk Anda para pemain Instagram, Anda bisa follow akun Instagram saya. Saya pastikan apa yang saya bagikan pasti bermanfaat untuk Anda. Sampai bertemu kembali di dalam video-video saya selanjutnya. Ingat tadi Anda bisa subscribe di YouTube ini, Anda bisa follow saya di Instagram, atau Anda bisa klik like untuk fanpage saya di Facebook. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.